Waalaikumsalam. Pendidikan ekonomi ya. Oke. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Dengar ya. Oke. Sudah 52 ya. Oke, dari 57 ya, kalau tidak salah ya di kelas ini. Iya, Bu. Oke. 57. Oke, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Oke. Saya mohon maaf nih ya, kita ketemunya secara daring lagi ya hari ini ya. Dan setelah beberapa kali di reschedule ya, minggu kemarin ya, terus hari Senin ada PPG, hari Rabu ya ada uji. Nah hari ini ya, alhamdulillah ya bisa match jadwalnya sama teman-teman. Oke, eh sehabis ini ada kuliah lagi nggak, teman-teman? Ada, Bu. Udah, Bu. 0,7. Oh ada, jam berapa? Jam 3, Bu. Wah jam 3 berarti mepet ya. Habis statistik langsung kuliah apa? Satu lagi? Evaluasi pendidikan. Oh evaluasi. Kalau pagi apa? Pagi itu logika penalaran ilmiah. Oh berarti full ya, Iya, 3 Bu. mata kuliah hari ini. Kayak luar biasa. eh Ya sudah kita syukurin aja ya. Apapun waktu sempit pasti ada nanti waktu luang ya. Nah, oke teman-teman, saya minta untuk on cam dulu ya. Nanti dibantu sama Atira atau Esa untuk screenshot kehadiran hari ini. Saya untuk teman-teman segera on-cam dulu ya. Saya SS ya, Bu. Untuk Iya, slide silakan. untuk slide pertama 1, 2, 3. Untuk slide kedua 1, 2, 3. Untuk slide ketiga 1, 2, 3. Oke, sudah, Bu. Oke, terima kasih Atira atas bantuannya ya udah mengabadikan kehadiran teman-teman pada siang hari ini ya. Eh, udah makan siang belum nih teman-teman? Belum, Bu. Belum ya, oke. Sambil makan nggak apa-apa, silakan ya. Saya cek kehadiran ya. Adam, ada Hadir, Ibu. ada nggak? Oke. Hadir. Adinda, Hadir, Ibu. Alivia, Hadir, Ibu. oke. Amirah, Hadir, Ibu. Andini, Hadir, Ibu. Ani, Hadir, Ibu. Suara saya masuk gak ya, Bu? masuk dulu. Oh ya, kasih, Ibu. Oke. Ya, Arifkah, Hadir, Ibu. Arif, Hadir, Bu. Asni, Hadir, Bu. Atirah, Hadir, Bu. Audia, Hadir, Ibu. Azahra, Hadir, Bu. Kamilah, Kamilah belum ya? Oke. Diari, Hadir, Ibu. Dona, Hadir, Ibu. Duta, Hadir, Ibu. M. Fawani, Hadir, Ibu. Esa, Hadir, Bu. Fadia, Hadir, Bu. Pandiko, Hadir, Bu. Farizah,
Hadir Ibu. Galuh, Hadir Ibu. Kezia, Hadir Bu. Gina, Hadir Bu. Ira, Hadir Ibu. Kofilia, Hadir Ibu. Laura, Hadir Ibu. Lia, Hadir Ibu. Maghribah, Hadir Ibu. Miftah, Hadir Bu. Muhammad Grafin, Hadir Ibu. Muhammad Nabil, belum ada ya? Nabil ya, oke. Mutiara Izati, Hadir Ibu. Nabila Azahra, Hadir Bu. Nazia, Hadir Bu. Nazwa, Hadir Bu. Pradita, Hadir Bu. Putri, Putri siapa ya Bu? Maaf. oh iya putrinya ada dua, Putri Ainiyah, Hadir Bu. Putri Lestari, oh banyak ternyata nggak dua ya. Hadir Bu. Hadir Bu. Oke, Putri Namira, Hadir Bu. Putri Soleha, Hadir Bu. Raisya, Hadir Bu. Reza, Hadir, Bu. Riko, Hadir, Bu. Rizky, Hadir Bu. Rosario, Hadir Ibu. Siti, Mawadah, Hadir, Bu. Syahrin, Hadir, Bu. Tajul, Hadir, Bu. Vika, Hadir Bu. Wahyu, belum ya? Hadir Santi, Ibu. oh Wahyu ada. Oke, Santi, Iya Bu. Hadir Ibu. Nirma, Hadir Ibu. Abel, Hadir Ibu. Rani, Hadir Bu. Monia, Hadir Ibu. Aurelia. Hadir Bu. Oke, berarti yang belum ada di sini itu adalah Nabil, Kamila, dua ya, Nabil dan Kamila. Ada konfirmasi nggak kenapa temannya yang belum bisa join? Nggak ada, Bu. Belum ada ya? Oke, baik, nanti sekiranya ada, mohon diinfokan ya. Kalau Baik, Bu. misalkan nanti tengah-tengah kita diskusi ada yang join, apa diinfokan saja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim ya, teman-teman kelas pendidikan ekonomi. Kita mulai ya pembelajaran hari ini. Udah nerima ini ya softwarenya yang saya kirim ya? Udah diinstal belum? Sudah Bu. Udah. Ada yang belum? Siapa yang belum? Udah bisa semua ya? Karena kemarin ada yang chat saya, katanya softwarenya itu tidak kompatibel di Bu, saya nggak laptopnya. sama-sama, Bu. Saya juga belum bisa. Nanti saya coba lagi. Reza ya, siapa lagi yang belum bisa? Ya Bu, Saya tadi sempat nggak bisa, Bu. Nah, cuma dua ya, Najwa sama Reza. Ada lagi nggak? Saya juga, Bu, Arifka. Oh banyak ternyata. Oke, kenapa kendalanya? Laptopnya apa? Kalau MacBook saya ya? tadi ada ininya, kayak suruh masukin kode gitu. Cuma tadi saya coba-coba lagi, terus udah bisa sih, Alhamdulillah. Baru bisa sekarang. Oke, kalau laptopnya bukan Windows, emang nggak bisa ya. Jadi memang tidak menerima aplikasi seperti itu ya. Nah, kalau Reza, kenapa kendalanya? Oh, apa, Bu? Masih kayak loading-loading kayak gitu, nggak jalan-jalan gitu, Bu. Nanti saya coba ulang lagi, Bu. Oke, karena rencananya gini teman-teman, kan kalau misalkan kita analisis statistik manual itu kan lumayan ya. Pertama lumayan
panjang stepnya. Kedua kan waktu juga ya. Nah, jadi saya tuh berpikir nanti saat UAS sepertinya lebih baik kita menggunakan aplikasi saja gitu ya. Nah, nanti soalnya akan saya buat datanya berbeda-beda ya dari setiap mahasiswa. Nah, seperti itu. Ada random data nanti yang akan kalian pilih ya dari situ. Nah, tapi harapannya ini harus dipastikan dulu semua mahasiswa sudah memiliki aplikasi yang bisa digunakan ya SPSS-nya. Itu dulu ya. Nah, karena kalau misalkan nggak bisa, berarti nanti akan terkendala saat UAS gitu. Nah, atau misalkan kalian prefer untuk nggak pakai aplikasi gitu pas UAS, ya udah berarti kita nggak pakai aplikasi semuanya ya. Nah, tapi saya sih sangat berharap semuanya itu bisa aplikasinya di laptop masing-masing ya. Karena nanti pada saat di lapangan pun kan kalian menggunakan aplikasi ya, tidak manual menghitungnya seperti itu. Jadi sudah bisa berlatih sejak sekarang ya, bagaimana interpretasi dan bagaimana cara mengoperasikan SPSS itu sendiri yang dasar gitu. Walaupun nanti balik lagi risetnya kan bergantung ya sama apa yang akan kalian kaji ya. Bisa aja nanti nggak pakai SPSS, bisa aja pakai aplikasi yang lain, misalkan Amos gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi karena materi kita adalah statistik inferensial yang mana dasarnya memang ujinya itu menggunakan SPSS, jadi saya menggunakan aplikasi yang basicnya ya, SPSS. Oke, gimana? Udah bisa dipastikan ya? Eh, Senin ya? Kalau Senin berarti udah bisa nih, dipastikan ya. Nanti nggak bisanya kenapa gitu kan? Apa bitnya ya? Ada yang 32 bit mungkin ya? Nggak kompatibel di sana. Nanti coba sambil saya cari deh kalau yang 32 bit aplikasinya ada atau tidak ya. Oke, nah itu yang pertama ya. Untuk UAS rencananya berarti kita akan menggunakan aplikasi SPSS ya. Nanti akan ada soal, kurang lebih soalnya nanti ada tentang regresi linear ataupun regresi berganda dengan materi juga yang hari ini tentang ANAVA ya. Seperti itu. Nah, untuk hari Senin, rencananya kita masih praktik teman-teman ya. Rencananya sih saya pengen ada kuis ya di hari Senin nanti. Kuis mengenai yang kita pelajari hari ini ya tentang apa namanya analisis data dengan menggunakan SPSS. Nah, jadi harapannya kuisnya itu bisa menjadi bahan latihan teman-teman juga ya dan bisa memastikan di hari Senin nanti apakah benar-benar laptopnya UAS gitu. Jadi ibaratnya ini salah satu tahapan untuk persiapan UAS juga gitu ya. Nah, apakah suara saya terdengar teman-teman? Karena di sini tulisannya tidak stabil koneksinya. Tadi sedikit nge-lag sih, Bu. Pas Nge-lag apa-apa. ya? Oke, tapi bisa ditangkap nggak poinnya ya? Iya. Nanti disampaikan aja di grup statistik. Kira-kira siapa saja yang masih belum bisa menggunakan aplikasinya di laptop ya. Jadi saya juga tahu Baik, persentase Bu. mahasiswa yang bisa menggunakan berapa gitu. Harapannya sih semua ya. Tapi kalau untuk yang laptopnya MacBook nggak bisa ya gitu. Oke. Nah, itu aja teman-teman ya. Nah, Eh, hari ini ya Bu, Esa ada yang maaf, bertanya. Kamila udah hadir, Bu. Kamila udah hadir. Maaf, Oh, motong. Kamila udah hadir. Iya. Oke, sip. Nabil udah belum? Nabil belum ada, Bu. Belum ya. Oke. Udah, Bu. Oh, udah ada Nggak ada, Nabil. iya. Oke, sip. Alhamdulillah nih hadir semua ya, rajin-rajin nih kelas ini. Nah, teman-teman, saya akan kirim file latihan ya, yang akan kita bahas hari ini di grup ya. Kalian online-nya pakai laptop nggak? Pakai, Bu. Iya, Oke, iya, Bu. Bu. Oke Saya ya. pakai laptop. Nah, coba nanti sambil buka SPSS-nya ya. Coba di grup udah saya kirimkan Excel ya. Dapat nggak? Ada latihan analisis variansi satu jalan, satu lagi analisis variansi dua jalan. Sudah bisa di-download? Sebenarnya enakannya kalau kayak gini langsung ya ketemu ya prakteknya. Gimana? Sudah bisa di-download filenya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Nah, coba kalian buka yang satu jalan dulu ya. Nah,
Udah dibuka teman-teman, jadi sambil kita ini ya, latihan bareng-bareng. Nanti saya screen sharing. Oke. Nih, udah muncul belum di layar? Udah ya, sama pasti sama tampilan kalian kan? Nah, gini teman-teman. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Bentar. Halo, Assalamualaikum. Terdengar ya? Oke, saya off cam dulu ya, mohon maaf. Ini koneksinya kurang stabil. Terdengarkah suaranya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Dengar ya, oke. Teman-teman, di sini kan saya berikan yang latihan analisis variansi satu jalan ya. Jadi nanti kita akan menggunakan data ini untuk simulasi bagaimana caranya mengolah data yang berkaitan dengan analisis variansi. Nah, sebelumnya analisis variansi ini berbeda dengan analisis regresi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi kalau analisis regresi itu termasuk dalam penelitian asosiatif ya, yang hanya melihat suatu hubungan saja seperti itu. Nah, tapi kalau udah masuk ke ANAVA, ini kita akan melihat perbedaan ya, perbedaan dari masing-masing kelompok treatment gitu ya. Nah, contohnya gini case-nya. Jadi dari peneliti ingin mengetahui efektivitasnya. Mana sih model yang lebih efektif gitu ya, mana sih metode yang efektif gitu kan. Nah, di sini ada 3 metode ya, ada metode pasif. Nah, ini akan dilihat efektivitasnya terhadap kinerja pegawai. Nah, jadi ceritanya selama 3 bulan pegawai itu ditreatment dengan perlakuan yang berbeda ya. Jadi ada apa di sini ya, semacam eksperimen ya. Nah, untuk yang kelompok 1 dieksperimenkan dengan metode supervisi partisipatif gitu. Nah, lalu kelompok kedua itu dengan metode moderatif dan yang ketiga itu dengan instruktif seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah lakukan uji hipotesis untuk perbedaan rata-rata kinerja pegawai ketiga metode tersebut. Nah, tafsirkan analisis datanya. Nah, lakukan uji lanjut untuk mengetahui efektivitas antar ketiga metode supervisi tersebut. Nah, tuliskan kesimpulan yang diperoleh. Nah, teman-teman di sini untuk menganalisis ini menggunakan analisis variansi satu arah ya. Nah, kalau saya buka yang 2 arah, coba. Ya, bedanya apa, Bu? Satu arah sama 2 arah ya kan? Kita lihat dulu di sini. Saya buka Excel-nya. Yang 2 arah nih. Lihat ya teman-teman. Dari tabelnya coba. Kita screening dulu secara garis besar. Nah, bisa kelihatan nggak bedanya? Ya, jadi kalau satu arah atau satu jalan atau ANAVA satu jalan atau satu faktorial itu sama ya maksudnya. Nah, jadi dia hanya memiliki satu faktor saja yang mempengaruhi suatu variabel independen. Nah, variabelnya apa di sini yang mempengaruhi? Yaitu variabel metode supervisi ya. Nah, jadi di sini ada variabel metode supervisi ya. Supervisi ini ada 3 jenis ya, ada A1, A2, dan A3. Nah, ini dihitung sebagai satu faktor ya, faktornya dilambangkan dengan A kalau di sini ya. Nah, tapi kalau ANAVA 2 jalan atau 2 faktorial, ini dia tidak hanya satu ya faktornya yang mempengaruhi. Nah, tapi di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi. Nah, yang pertama apa? Contohnya kalau di latihan kamu, yang pertama itu adalah gaya belajar ya, contohnya. Jadi ada gaya belajar kinestetik, visual, dan auditori gitu kan. Nah, lalu faktor kedua yang mempengaruhi apa nih? Kalau di sini tentang kemampuan pemecahan masalah ya. Nah, jadi asumsinya kemampuan pemecahan masalah siswa ini dapat dipengaruhi oleh gaya belajar dan juga gender. Nah, ini karena ada 2 faktor A dan B ya. Nah, ini makanya dinamakan dengan analisis variansi 2 jalan seperti itu ya. Nah, karena masing-masing A itu dibagi lagi ada beberapa kategori ya. Dari gaya belajar itu ada kinestetik, ada visual, ada auditori gitu kan. Dari gender pun juga dibagi 2, yaitu pria dan wanita seperti itu ya. Nah, tapi kalau di ANAVA
satu jalan, ini hanya satu faktornya, yaitu metode saja, misalkan contohnya di sini. Nah, kurang lebih itu teman-teman ya, dua jalan. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Atau ada yang bingung bedanya? Ngantuk nih kayaknya nih ya, belajar siang-siang statistik lagi. Nah, oke, ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Oke. Nah, teman-teman, di bawah tabel itu saya sudah berikan link ya. Sebenarnya link ini nggak harus di sini ya. Maksudnya nggak harus menggunakan sumber yang saya berikan gitu kan. Karena kita belajar kan bisa dari berbagai macam sumber ya. Ini sengaja saya nggak pakai apa buku ya atau PPT karena biar lebih bisa terakses dengan lebih jelas ya. Nah, di sini ada dua link yang saya sematkan ya. Ada pertama uji normalitas, yang kedua itu adalah uji homogenitas dan one way ANOVA. Jadi ada dua di sini ya. Nah, normal ya teman-teman ya. Jadi bisa dibuka langsung linknya. Nah, ya. Jadi di sini bisa kita lihat beberapa apa ya deskriptif atau langkah-langkah ya bagaimana sih menguji normalitas gitu kan dengan menggunakan SPSS. Nah, yang paling penting itu sebetulnya adalah persiapan tabelnya ya, tabel persiapan ya teman-teman. Jadi sebelum kita mengikuti langkah-langkah yang ada di sini ya, nah tabel persiapan itu sangat penting. Nah, jadi langkah pertama adalah buka dulu SPSS-nya. Ya, buka SPSS-nya dulu ya. Oke. Yang di rumah mungkin bisa sambil dibuka SPSS-nya juga nggak apa-apa. Ini masih loading saya. Biasanya cepet nih. Coba saya stop share dulu ya. Ya, ada yang udah berhasil buka belum di laptop? Sudah, Ibu. Udah ya. Oke, nah sebentar. Lumayan loading. Iya, oke. Oh ya, sip. Iya, kasih Bu. Oke ya. Saya screen sharing lagi. Oke, kita buka lagi file Excel yang tadi ya, yang satu jalan. Nah, untuk menginput data ke SPSS itu bisa dengan cara kalian apa ya import file atau juga bisa dengan cara copy paste ya. Nah, sekarang saya akan melakukan cara yang copy paste ya. Nah, jadi langkah yang pertama adalah kita lihat nih di SPSS kamu ya. Di SPSS itu kan ada dua ya teman-teman ya. Di bawah ini ada data apa ini? Data view ya. Nah, data view dan variabel view kan ada dua nih, ada data view sama variable view. Nah, untuk menginput data, kita akan input di data view teman-teman ya, di sini yang akan kita input. Nah, tapi cara inputnya gini, nah, kita harus perhatikan baik-baik. Mana nih? Satu jalan. Oke, nah ini kan kita lihat ya, ini kan ada A1, A2, A3. Nah, cara inputnya itu nggak langsung copy paste semuanya begini teman-teman ya, tapi kita harus membuat dia menjadi satu kolom ke bawah ya. Nah, jadi gini, jadi A1 kamu copy, kalau saya biasanya saya bikin di ini di sampingnya gitu ya, di kolom yang berbeda. Ini kan A1 ya. Nah, jadi kita tulis di sini misalkan apa nih? Tentang kinerja gitu kan. Biasanya di sini kinerja buat mengcoding ya kinerja. Nah, di samping kanannya ini akan kita buat apa nih? Berarti metode ya. Metode apa gitu kan? Metode. Nah, karena tadi saya mengopikan data yang ada pada A1, nah berarti metodenya kita akan coding teman-teman ya. Katakanlah metode A1 ini, saya hapus dulu, biar nggak bingung. Nah, kita katakanlah A1, ya kan. A1 itu sebagai apa? Oh, ada di soal nih. A1 itu adalah sebagai metode partisipatif ya.
partisipatif gitu kan. Nah, lalu oke, internetnya nggak stabil ya. Nah, yang kedua, A2 itu apa? A2 itu adalah moderatif ya. Moderatif gitu kan. Nah, yang A3 sekarang. A3 itu apa? A3 itu adalah instruktif ya. Nanti kamu coba ya, instruktif gitu. Nah, instruktif benar ya tulisannya. Nah, ini kan ada masing-masing ya. Jadi A1 nih nilai yang tadi saya copy nih, ya kan? Udah nih di sini. Nah, dia termasuk dalam apa? Dalam metode partisipatif ya, atau kita coding dengan angka yang lebih sederhana aja, Bu. A1 terlalu panjang ya. Nah, biasanya kita juga hanya menggunakan angka, teman-teman ya, dalam mengcoding. Jadi, metode A1 kita coding dengan angka 1 ya. Nah, kita tarik semuanya ke bawah. Set, gini. Gitu kan? Nah, kalau sudah, A2-nya juga lakukan yang sama. Kita copy, gitu kan? Nah, ini kalau bisa di-copy ya. Kita copy dulu. Coba, bisa. Oh, nggak bisa ya? Bisa nggak teman-teman di copy? Saya nggak bisa ya di Excel-nya. Ada apa ini? Coba kita ketik manual 7. Oh, nggak bisa juga diketik. Bentar ya, saya coba reload dulu Excel-nya. Teman-teman coba sambil menunggu tampilan dari saya, silahkan dicoba ini, dicoba untuk apa namanya? Copy paste kayak tadi yang saya lakukan ya. Kenapa ya? Bisa nih. Oke, saya terkendala di Excel, teman-teman. Sebelumnya ada yang udah pernah pakai SPSS belum? Sambil nunggu nih. Ada yang sudah nyoba nggak sebelumnya? Nah, ini udah bisa. Oke, sorry ya. Ini emang enakan kita ketemu langsung ya, teman-teman. Nanti insya Allah Senin ya, kita akan praktek lagi. Atau nggak usah kuis aja ya Senin ya, praktek aja ya. Oke. Ya, eh ini teman-teman ya, kita copy di sini. Udah tampil belum? Udah, Bu. Udah ya. Nah, jadi yang kedua tadi, lanjutin ya ke bawah. Jadi nggak di samping kanan ya. Lalu kamu coding dengan angka 2 ya, karena moderatif kan ya, yang kedua. Nah, 2 di sini kamu drag ke bawah gitu ya. Nah, lakukan juga untuk yang terakhir A3 ya, copy kan. Terus di sini ke bawah kamu coding 3 gitu. Drag ke bawah. Gitu teman-teman. Nah, ya, jadi ini adalah tabel persiapannya ya. Masing-masing di coding sesuai dengan kelompoknya ya. Ada kelompok partisipatif, ada kelompok moderatif, ada instruktif. Nah, kalau sudah, inilah yang akan kita kopikan ke dalam file ke aplikasi maksud saya, ke aplikasi SPSS di sini. Kita taruh dari yang pertama ya. Set. Nah, bisa nggak? Oke, seperti ini. Ya. Jadi nanti ada 2 nih kolom ya. Kolom pertama sama kolom kedua nih. Nah, gitu kan? Sampai sini dulu udah jelas belum tahapannya? Yang pertama. Jelas kok. Semoga jelas ya. Oke. Nah, yang kedua deh tuh. Yang keberapa ini penjelasannya? Yang kesekian ya. Nah, sekarang kita lihat data view kan udah ya. Ini adalah mencerminkan data yang kita udah input tadi. Di sini yang sebelah kiri tadi apa ya? Kita meneliti apa tadi ya? Kinerja kalau nggak salah ya. Nah, kinerja coba kita cek lagi. Kinerja betul ya. Nah,
untuk yang kanan ini kan dia merupakan, lalu teman-teman klik variable view sebelah kanan. Nah, di sini apa? Kinerja ya. Yang bawah ini berarti apa? Metode. Nah, tapi di sini dia tidak bisa pakai spasi ya. Metode supervisi ya. Atau metode aja juga nggak apa-apa. Nah, oke, suara saya udah balik ya. Nah, kalau sudah, kita lihat teman-teman. Ini ada type of datanya kan. Ini numerik. Boleh. Ini width-nya maksudnya panjangnya ini ya, panjangnya nomor yang akan kita input gitu kan. Ini nggak apa-apa didiamin saja. Nah, lalu di bagian value di sini ada titik 3 nih ya kan. Nah, yang untuk kinerja kita diamkan saja, tidak usah kita apa-apain ya. Ini maksudnya value ini adalah untuk menjelaskan makna dari data yang kita input itu apa gitu maksudnya dia. Nah, jadi yang akan kita tambahkan itu adalah pada kolom metode teman-teman ya. Jadi di kolom metode untuk value kita klik titik 3. Nah, ada value sama label di sini. Nah, value itu adalah nilai yang dalam berupa angka. Nah, tadi kan kita di metode kita coding ya, ada coding berapa aja? Ada 1. Nah, 1 itu apa gitu. Nah, 1 itu adalah tadi kita sepakat untuk partisipatif ya, partisipatif. Nah, berarti kita coding di sini 1 itu adalah partisipatif gitu ya. Partisipatif add ya kan, dapat 1 nih. Lalu ada coding apa lagi? Ada yang kedua. Yang kedua itu adalah moderatif ya. Yang kedua ini adalah moderatif. Nah, kita add di sini teman-teman ya. Nah, yang ketiga sekarang, apa yang ketiga tadi? Satu lagi adalah instruktif ya, instruktif. Yang ketiga adalah instruktif gitu kan. Nah, kita add di sini. Nah, udah ya. Jadi ada 3. Oke. Nah, ini adalah apa ya? Tabel dan tahapan persiapan ya sebelum kita melakukan analisis data, mau dia normalitas, homogenitas atau analisis variansi, ini harus seperti ini dulu. Nah, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah, berarti kita akan buka nih. Tadi saya udah berikan sumber ya. Teman-teman bisa menggunakan sumber ini atau bisa juga menggunakan sumber yang berbeda ya. Sebetulnya sama saja. Nah, di sini kita klik dulu ya. Dia udah dibuka ya kalau nggak salah. Nah, ya, loading. Nah, di sini ya. Di website ini sebetulnya banyak ya. Ada bisa kita mencari regresi gitu kan ataupun yang lain. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai uji normalitasnya ya. Jadi sebelum melakukan uji ANOVA, one way ANOVA atau two way ANOVA, itu kita harus menguji dulu datanya itu normal atau tidak gitu. Nah, caranya gimana? Nah, ini kan tahap pertama ya. Nah, dia ini menggunakan contoh case mengenai handphone ya. Nah, kalau kita kan tadi metode supervisi ya, teman-teman. Nah, tapi sama aja tahapannya. Nah, di sini dia menggunakan merek ya. Kalau kita tadi menggunakan metode gitu ya. Nah, tapi kalau penjualan di kita itu adalah kinerjanya seperti apa ya. Nah, lalu caranya adalah sama nih ya Lenovo ya. Kalau kita tadi partisipatif, moderatif, instruktif. Nah, langkah selanjutnya adalah ini. Udah siap semuanya tabelnya. Kita akan membuat standardized data dulu teman-teman ya. Atau kan normal itu kita harus bisa membakukan apa ya data yang sudah kita punya gitu ya, data riset kita. Nah, nih saya sandingkan ya. Jadi di sini ya, kalau teman-teman bisa langsung ngikutin lebih bagus ya. Jadi kita klik analyze, lalu di sini ada descriptive statistik, lalu ada explore ya. Nah, kita ikutin aja stepnya. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, yang jadi dependent list itu adalah penjualan ya. Berarti kalau kita itu yang menjadi dependent list siapa? Kinerja atau metode menurut kalian? Kalau dia kan penjualan ya, ada hasil, ada angkanya. Nah, berarti kalau kita Maaf, patah-patah. yang jadi dependent list adalah Ini kerja. oh
Putus-putus ya suara saya. Agak Oke, saya putus-putus. ulang ya. Jadi untuk iya Atira, kenapa nak? Suara saya bisa terdengar teman-teman? Putus-putus ya? Udah bisa, Bu. Lancar, Bu. Udah ya? Oke. Nah, teman-teman udah lihat lagi ya di layar ya. Ya kita hadapin aja ya pembelajaran online ini. Nanti insya Allah Senin ya kita praktik lagi. Nah, jadi teman-teman untuk yang ada dependent list sama factor list, coba kita guessing dulu nih. Siapa menurut kamu yang masuk ke dalam dependent list? Kerja, Bu. Kinerja, betul. Lalu metode ini menjadi faktornya kan? Tadi kan faktornya cuma satu ya, metode seperti itu. Nah, kalau dia kan penjualan dengan merek handphone ya. Nah, setelah itu kita klik ini plots ya. Nah, plots di sini. Nah, di sini ada checklist normality plots with test. Nah, ini yang akan kita klik ya. Jadi kita akan melihat nih normal atau enggak datanya ya. Nah, setelah itu kita continue. Nah, udah kan? Sama ya, udah continue. Lalu oke ya. Nah, nanti akan muncul apa ya? Output dari IBM SPSS kalian. Nah, ini masih running di saya. Nah, ya. Nah, saya nggak tahu nih yang di website itu sama nggak IBM yang 227. Kayaknya beda ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Di sini kan ada case processing summary ya tentang kinerja, ada juga deskriptif ya. Nah, kita lihat lagi ke bawah. Ini yang test of normality. Nah, ini yang akan kita lihat ya. Seperti apa. Nah, jadi kalau ke bawah lagi ada diagram plots-nya ya. Nah, kita lihat distribusinya seperti apa sebarannya. Nah, yang akan kita baca ini adalah tabel yang di test of normality, teman-teman ya. Ada, saya copy dulu coba deh. Copy as image ya. Nanti kalau UAS bisa kayak gini ya. Jadi kamu udah running data nih, kamu misalkan ingin mencari interpretasi dari normalitasnya. Kamu tinggal klik kanan, copy as, lalu image ya. Nah, nanti di sini bisa apa namanya kita langsung jawab di sini ya di bawah Excel-nya. Kita copy. Nah, kan ada ya. Jadi dalam bentuk image ya, teman-teman. Nah, kita lihat nih datanya berdistribusi normal nggak dari ketiga kelompok yang sudah kita uji ya. Nah, apa Bu kriterianya normal atau tidak? Nah, dia itu dikatakan normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Sebentar ya, teman-teman. Oke, teman-teman tadi ya. Jadi kalau dia signifikannya lebih dari 0,05, berarti itu arti distribusi normal ya. Nah, jadi kita nggak usah pakai Lilly Force lagi ya. Di sini ada dua jenis ya, teman-teman. Ada Kolmogorov-Smirnov, sama satu lagi ada Shapiro-Wilk ya. Ada dua. Nah, kedua kriteria ini ya, kedua jenis teknik normalitas ini menghasilkan nilai signifikansi sendiri-sendiri ya. Jadi kalau di Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansi untuk partisipatif adalah 0, nih ada titik ya teman-teman ya. Jadi titik 109 ini artinya adalah 0, ya. Ini dibacanya bukan 1,9 ya, tapi ada titik berarti di depan artinya adalah 0, ada nolnya ya. 0,109 dibacanya seperti itu ya. Jadi kalau ada titik nih 056 berarti ini dibacanya 0,056 gitu ya dan seterusnya. Nah, kriterianya kalau lebih dari 0,05 itu normal. Nah, kita lihat ya. Misalkan kita pakai teknik Shapiro-Wilk ya. Lihat di sini ada 0,056 ya kan? Berarti logikanya dia kan lebih dari 0,05 ya. Nah, sorry. Mana nih? Saya geser dulu. Dia lebih dari 0,05. Nah, berarti interpretasinya apa? Interpretasinya adalah data berdistribusi normal gitu ya. Nah, ini juga dia lebih dari 0,05 ya. Nah, berarti dia juga berdistribusi normal gitu ya. Ini juga sama. Nah,
gitu. Nah, tapi dalam interpretasi, bener nggak interpretasi ejaannya? Nah, dalam interpretasi hasil riset, kamu tidak boleh hanya menulis dalam bentuk angka dan notasi seperti ini, normal, ini normal ya, normal seperti ini, nggak boleh ya teman-teman, tapi harus dalam bentuk kalimat ya. Jadi misalkan karena gitu kan, karena nilai signifikansi kelompok ya, atau data boleh, data karyawan ya ini ya, karyawan dengan metode partisipatif adalah gitu kan, misalkan adalah 0,056 atau lebih dari 0,05 gitu, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Berdistribusi normal. Nah, begitu teman-teman ya. Dan ini harus dilakukan semuanya ya. Yang moderatif juga tinggal di copy aja. Kita ganti di sini berarti moderatif ya. Moderatif, lalu di sininya kita ganti 0,093 gitu ya. Dan seterusnya ya, satu lagi. Nah, sampai sini bisa dipahami teman-teman untuk normalitas instruktif ya yang terakhir. Instruktif. Nah, sebenarnya sih tutorial ini banyak ya di YouTube ya, teman-teman nonton YouTube sama nih kayak kita kuliah hari ini ya sebenarnya ya, karena online kan beda kalau praktek langsung di kelas. Nah, harapannya nanti Senin ini ya bawa laptop semuanya bisa praktek ya. Nah, ini normalitasnya ya, teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, normalitas sudah ya. Nah, terus bawahnya saya mau menyematkan link lagi ya, link untuk homogenitas one way ANOVA. Nah, silakan dibuka ya. Nah, untuk tahap persiapannya sama ya, teman-teman ya. Kita bisa pakai data yang sudah kita copy paste tadi di SPSS, teman-teman ya. Di sini kan dia dijelasin lagi dari awal ya, bagaimana cara pengkodingan Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo ya. Nah, kita udah tadi di depan, tidak perlu menggunakan itu lagi. Nah, sekarang untuk one way ANOVA, untuk melihat secara komparatif perbedaan rata-ratanya, nah kita bisa balik lagi nih, kita buka SPSS ya. Kita buka SPSS, nanti kan SPSS-mu kan ada dua ya, ada dua jendela yang kebuka kan. Nah, yang pertama itu adalah jendela tentang data nih, data view ya, dan variable view. Lalu yang kedua itu adalah jendela output. Nah, jadi output ini menghasilkan apa yang sudah dianalisis teman-teman ya, apapun toolsnya. Nah, jadi bisa digabung nih. Tadi kan kita udah normalitas ya. Nah, nanti hasilnya akan muncul di bawahnya, jadi terus bergabung gitu ya hasil running datanya. Nah, caranya seperti apa di sini? Cara untuk analisis one way ANOVA. Nah, kita lihat. Pertama, pasti kita klik analyze, teman-teman ya. Analyze. Nah, di sini kita pilih compare means ya, karena komparatif ya one way ANOVA. Nah, lalu kita pilih ANOVA di sini. Nah, saya geser dulu ya. Nah, lihat di sini ada dependent list lagi. Tadi dependent listnya adalah kinerja ya. Nah, kalau faktornya itu adalah metode. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu ada dua opsi nih, dua option yang harus kita lengkapi dulu ya teman-teman sebelum kita langsung running data. Ada post hoc atau uji lanjutnya dan option ya. Seperti ada hal yang harus kita centang di sana. Nah, untuk post hoc ini bebas ya sebenarnya. Ada beberapa uji yang bisa kita pilih. Nah, tapi biasanya yang biasa digunakan adalah uji Taki ya, atau namanya di sini 2K tulisannya ya. Nah, uji 2K di sini. Nah, lalu di bawah sini ada level signifikansinya 0,05, nggak apa-apa didiemin aja ya. Atau bisa juga dengan uji Danet sama aja nggak apa-apa. Nah, lalu kita continue ya. Udah. Nah, terus karena kita belum uji homogenitas kan ya di sini. Nah, makanya untuk homogenitas ini sebetulnya bisa sekaligus running dengan uji ANOVA satu jalan ya.
Di mana Bu homogenitasnya? Ada di bagian option ya. Jadi kita klik deskriptif. Nah, deskriptif itu nanti akan menampilkan tentang rata-rata, standar deviasi dan sebagainya ya. Nah, lalu kita homogeneity ya, homogeneity of variant test-nya. Nah, udah. Nah, untuk melihat diagram. Halo, suara saya terputus ya tadi ya. Oke, saya udah balik lagi belum nih suaranya? Sudah, Bu. Udah ya. Oke, tadi kita sampai homogenitas ya, teman-teman ya. Jadi deskriptif, homogenitas. Nah, ini confidence interval tadi 0,05 nggak apa-apa ya. Ini kan berarti tingkat kepercayaannya 0,95 ya. Tadi kan errornya berapa? Sama aja, kita diamkan saja ini. Ya. Nah, lalu kita continue, tuh kan. Nah, udah. Lalu kita klik OK. Nah, ini masih running ya. Di sini. Nah, udah nih ya. Nah, kita lihat nih teman-teman. Yang bagian atas itu kan yang tadi ya, uji normalitas ya. Nah, yang bawah ini adalah ada ininya nih, ada clue-nya di sini one way ya, one way ANOVA maksudnya dia. Nah, ini adalah deskriptif statistik yang teman-teman punya ya. Misalkan kita butuh untuk data riset, boleh kita kopikan ya di sini. Deskriptif statistik. Nah, deskriptif statistik. Nah, sebenarnya ini menjelaskan secara umum aja ya. Ada mean, berarti rata-rata N, berarti kan jumlahnya sampel ya di masing-masing kelas eksperimennya ya. Kalau partisipatif jumlah respondennya 8, moderatif 8 dan seterusnya sehingga totalnya 24. Ya, jadi ini ada deviasi, standar error, batas bawah, batas atas, nilai minimum dan nilai maksimum. Dan di sini ada tingkat kepercayaannya yaitu 95% ya. Nah, ini mengenai kinerja. Itu deskriptif statistik. Lalu nah, homogenitas ya. Kita lihat di sini homogenitasnya. Kita copy dulu ya. Ini sambil dicoba teman-teman. Ah, tahu ada yang bisa sambil ini. Tadi. Oke ya, nah ini mungkin tampilan yang di web itu agak berbeda teman-teman ya untuk homogenitas. Nah, tapi bisa kita lihat based on mean-nya ya. Jadi rata-ratanya berapa gitu kan. Nah, kita lihat di sini signifikansinya 0,946 gitu. Nah, walaupun berdasarkan median gitu kan atau median with adjusted DF sebenarnya kan 0,946 ini kan mendekati 1 ya. Nah, tapi yang kita lihat nggak apa-apa yang atas aja, based on mean-nya aja atau berdasarkan nilai rata-rata. Nah, ternyata signifikansinya berdasarkan nilai rata-rata diperoleh berapa nilai signifikansinya? 0,946. Nah, ini kan 46 ini berarti kan lebih dari 0,05 ya. Nah, maka dapat disimpulkan gitu. Maka dapat dikatakan atau disimpulkan boleh bahwa varian data gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini homogenitas ya. Jadi udah sekalian dia udah normal, udah homogen. Nah, baru yang bawahnya. Nah, sekarang kita udah lihat ya homogenitasnya udah, normalitas udah. Nah, sekarang kita lihat apakah kelompok yang kita uji ini punya rata-rata yang sama atau berbeda gitu kan. Karena kan harapannya kita itu melakukan treatment terhadap suatu kelompok gitu kan. Katakanlah nanti teman-teman treatmentnya di kelas gitu ya. Ada kelas A, B, dan C. Katakanlah seperti itu. Nah, harapannya treatment yang berbeda ini kan menghasilkan rata-rata yang berbeda gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, kita bisa lihat nih, jadi di tabel ANOVA, between group ya. Kita lihat lagi outputnya. Saya copy dulu aja ya, biar nggak pusing. Nah, ya,
Kita lihat teman-teman, ini signifikansinya berapa gitu kan. Nah, jadi ada kriteria di sini teman-teman. Kalau signifikansinya lebih dari 0,05, maka rata-ratanya itu sama. Berarti nggak ada perbedaan nih antara, kalau di sini kan handphone ya, handphone Lenovo, Samsung, dan apa tadi yang diteliti sama di web ini ya. Nah, kalau di kita berarti tidak ada perbedaan antara kelompok yang ditreatment dengan metode supervisi apa tadi partisipatif, moderatif, dan instruktif gitu ya. Nah, kita lihat, oh ternyata signifikansinya di sini adalah 0,01 ya. Nah, berarti di sini bisa dikatakan bahwa nilainya gimana signifikansinya 0,001 bahkan ya. Ini kurang dari 0,05 ya. Nah, maknanya apa? Berarti terdapat gitu ya. Terdapat perbedaan rata-rata kinerja pegawai yang apa ya, yang menggunakan metode supervisi apa aja tadi, partisipatif, moderatif gitu ya, dan instruktif. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah interpretasinya. Ada perbedaan rata-rata di ketiga kelompok seperti itu ya. Nah, ini adalah ANOVA satu jalan. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat ya. Setelah ada tabel ANOVA, ada tabel apa lagi ya? Kita lihat di output. Ada multiple comparison. Nah, ini bisa melihat nih antara ketiganya itu kira-kira seperti apa kondisinya ya. Apakah ada yang lebih tinggi gitu kan dibanding yang lain, atau bisa melihat nih perbedaannya sama atau beda sih gitu kan. Karena tadi kan asumsinya kan beda ya. Nah, saya geser dulu ini. Oke ya, nih. Ini teman-teman ya. Jadi ada mean difference di sini. Nah, mean difference ini artinya adalah selisih antara partisipatif dan moderatif kan. Nah, ini selisih antara kinerja pegawai yang menggunakan metode supervisi partisipatif dan moderatif gitu kan. Ini yang ke bawah adalah partisipatif dan instruktif gitu dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman interpretasinya. Kira-kira menurutmu lebih besar mana nih, ya kan? Partisipatif atau moderatif ya? Nah, atau lebih besar mana, partisipatif atau instruktif gitu kan. Nah, kalau hasilnya itu positif, mean difference-nya, berarti logikanya adalah masih lebih besar yang partisipatif ya. Tapi kalau udah moderatif dan partisipatif, kita lihat nih, moderatif yang kedua ya. Baris kedua, moderatif dan partisipatif, hasilnya kan negatif ya, 1,25 ya. Berarti rata-ratanya kan logikanya lebih besar partisipatif ya. Nah, seperti itu. Ada juga partisipatif, instruktif dan partisipatif maksud saya. Nah, ini masih lebih besar partisipatif ya. Jadi bisa dilihat dari apa namanya mean difference-nya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu untuk melihat. Oke, nah itu sih kurang lebih ya untuk ANOVA satu jalan. Nah, ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Siapa yang masih bingung? Ngantuk ya kuliah kayak gini. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau lihat lagi ya teman-teman di bawah tabel apa namanya diuji Tuki tadi ya. Nah, lihat. Nah, kita lihat ya di sini. Nah, ini apa sih Bu maknanya gitu? Nah, ini kan uji Tuki ujian lanjut tadi ya. Kita lihat nih, ada kelompok 1, 2, 3. Nah, masing-masing kan mereka berada di kelompok yang berbeda ya. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa metode instruktif,
kinerja pegawai yang disupervisi dengan menggunakan metode instruktif, moderatif, dan partisipatif memiliki perbedaan yang signifikan karena mereka semua berada pada kelompok yang berbeda. Nah, kalau pada website yang kita kita gunakan tadi, teman-teman, kita lihat di sini ya. Kalau di sini kan dia ada Lenovo sama Vivo sama Oppo kan satu kelompok ya, dalam satu kelompok subset. Nah, berarti artinya mereka itu tidak memiliki perbedaan secara signifikan gitu ya. Nah, begitupun dengan yang subset kedua, ada Vivo, Oppo, dan Samsung. Nah, ini dia pada subset kedua semua nih. Berarti artinya ketiga jenis ini memiliki rata-rata penjualan yang sama seperti itu. Nah, namun yang beda apa nih? Nah, ternyata yang berbeda itu adalah Lenovo dan Samsung ya. Nah, ini makanya dikatakan yang memiliki perbedaan hanyalah pada penjualan di Lenovo dan pada subset yang berbeda. Berarti interpretasinya adalah tadi yang udah kita tulis di atas ya. Ketiga metode memiliki rata-rata kinerja yang berbeda. Seperti itu, teman-teman. Nah, siapa yang mau tanya dulu sampai sini? Kayak saya udah ada file yang rapihnya, nanti saya kirim ya untuk interpretasi. Jadi biar bisa buat belajar di rumah. Ini untuk yang anak fase satu jalan ya. Nah, mungkin saya harap sih bisa dipahami ya teman-teman ya. Tapi kalaupun tidak bisa maksimal hari ini, insya Allah nanti hari Senin ya, kita akan bahas ke Anafa 2 jalan ya. Teman-teman. Silahkan dibuka ininya dulu, apa namanya filenya. 2 jalan. Tapi saya yakin kalau teman-teman latihan ya dengan berbagai sumber di rumah sih bisa ya dari website, dari YouTube, banyak sekali itu tutorial-tutorial SPSS ya. Oke, saya coba screen sharing lagi. Apa sudah tampil, teman-teman? Kita di analisis variansi 2 jalan ya. Sudah ya, oke. Nah, oke. Kita akan sebentar, teman-teman. Saya harus balas chat sebentar. Oke, maaf ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan beranjak ke ANAFA 2 jalan ya. Jadi ada penelitian nih bertujuan untuk menguji pengaruh gaya belajar dan gender. Nah, tadi oke, metode supervisi apa yang digunakan seperti itu ya untuk melihat kinerja suatu pegawai. Nah, sekarang kita akan melihat dari 2 faktor, yaitu ada faktor gaya belajar, ada faktor gender, teman-teman ya. Nah, tabel persiapannya juga berbeda ya dengan yang tadi. Ini lebih apa ya, lebih detail lagi. Nah, yang pertama ini kita punya data apa? Dia bilang diambil 3 kelompok sampel acak masing-masing berukuran 16 siswa dengan gaya belajar kinestetik, visual, dan auditori. Jadi kinestetik ini ada 16, visual ada 16, auditori ada 16. Setiap kelompok masing-masing terdiri dari pria ya B1 dan B2 adalah wanita yang diacak berukuran 8 orang masing-masing gitu ya. Jadi dari kinestetik nih ada prianya 8, wanitanya 8 gitu ya. Jadi dari satu kelompok dibagi 2 lagi nih. Visual juga begitu, prianya ada 8, wanitanya 8. Nah, begitupun dengan auditori. Auditori juga prianya 8, wanitanya juga 8, seperti itu. Nah, nanti tabelnya itu akan berbeda dengan anak satu jalan ya. Nah, kita lihat nih.
Skor kemampuan pemecahan masalah matematika berdasarkan gaya belajar dan gender disajikan pada tabel berikut. Oh, berarti kita punya skor kemampuan pemecahan masalah ya. Pemecahan masalah nih. Nah, ini skor pemecahan masalahnya yang akan kita analisis ya. Apakah ada perbedaan nih di antara masing-masing. Nah, jadi yang pertama itu adalah kita copy dulu semuanya teman-teman ya. Dari A1 ada berapa ini? Ada 16 ya. Jadi skor aja ya, kita singkat aja skor. Nah, ada 16 A1. Nah, kita akan coding lagi nih. Pertama berdasarkan gaya belajar ya, gaya belajar. Seperti itu. Nah, sampingnya gaya belajar, kita coding lagi berdasarkan gender. Jadi ada dua ya. Kalau satu jalan tadi sekali aja. Nah, ini ada dua. Nah, gaya belajar. Gaya belajar apa? Oh, kinestetik. Kinestetik berarti kita coding dengan satu gitu ya. Karena dia A1. Satu nih. Kita drag semuanya. Ya, set sampai bawah. Nah, ke sini ya. Ini gaya belajar. Nah, sekarang kalau gender, itu kan ada pria sama wanita. Pria katakanlah kita coding dengan angka 1 ya, B1 karena dia kan di sini. Nah, prianya ada 8. Biasanya saya pasin dulu sama kolomnya teman-teman. Gini ya. Saya copy di sini, saya tulis gender. Bisa saya pindahkan. Sisanya kan wanita ya. Nah, di sini berarti wanita nih. 2 ya. Ke bawah ya. Ada 8 pokoknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kita paste di sini. Nah, gendernya gitu ya. Jadi ini baru yang ini aja, baru yang kinestetik. Nah, terus yang visual gimana, Bu? Yang visual sama, teman-teman. Kita copy, lalu kita taruh di bawahnya ya, di sini. Set gitu. Nah, karena dia visual, berarti nanti coding gaya belajar itu adalah angka 2 codingnya ya. Kita tarik ke bawah nih. Nah, set sampai sini. Oke, nah masing-masing dari ini dia terdiri dari 2 jenis kan, ada yang apa namanya, ada yang perempuan, ada yang laki-laki atau pria dan wanita ya. Makanya ini gendernya masih sama codingnya ya, 8 pria, berarti angka satunya ada 8, lalu angka 2-nya ada 8. Saya copy paste lagi ini ya. Nah ini baru 2 ya kan, baru kelompok kedua. Sekarang yang auditory kita copy ya, kita copy di bawah lagi sini paste. Nah, karena auditory itu gaya belajar jenis yang ketiga ya. Nah, berarti di sini codingnya angka 3, teman-teman ya. Agak lumayan memang ya. Seperti ini analisis data ya. Kita coding 3. Nanti misalkan riset kamu ada lebih dari 3 ya, faktornya gaya belajar apa lagi gitu yang kamu ingin lihat gitu kan, atau konvensional misalkan ada 4 dan seterusnya bisa ya. Tapi faktorialnya jadi lebih banyak. Nah, lalu sekarang sama seperti tadi ya. Masing-masing apa namanya gaya belajar, masing-masing gaya belajar betul ya, ada pria sama wanita. Berarti auditori juga sama, ada pria sama wanita. Nah, di sini. Nah, udah kan ngepas ya berarti. Nah, inilah yang akan kita input di dalam SPSS. Nah, ini. Ya, ini tabel persiapannya. Ya. Nah, mana SPSS-nya? Oke, ini nggak saya save ya. File new data. Ya. Nah, ini yang akan kita copy paste teman-teman di sini. Kok kayak gini. Oh, di sini data view ya, saya salah. Data view. Nah ini ya. Ini yang apa namanya? Yang menjadi data kita. Kita analisis, teman-teman. Ya, totalnya ada 48 ya, 16 kali 3 kan. Nah, sama seperti tadi ya, variable view. Sorry, ini kok begini ya jadi. Kenapa nih? Coba kita ulang aja ya. View, data view ya. Oke, paste. Nah, variable view di sini sama kita ganti tadi ya. Kita ganti tadi apa? Skor. Ya, skor apa tadi? Pemahaman matematis ya, pemecahan masalah ya. Nah, lalu yang kedua apa tadi? Yang kedua ini adalah kolom untuk apa nih, saya berupa gaya belajar ya.
gaya belajar. Nah, berarti di sini kita tulis gaya belajar. Gaya belajar gitu ya. Nah, di sini yang terakhir adalah gender gitu. Nah, masing-masing gaya belajar sama ya, kita harus melakukan pendataan value-nya dulu. Nah, tadi gaya belajar satu apa ya? Tadi saya lupa nih. Satu itu adalah kinestetik, visual, auditoris ya. Kinestetik. Kita tulis kinestetik gitu kan. Yang kedua adalah visual, ya. Yang ketiga adalah auditoris, nah, ya. Udah kan? Kita oke. Nah, ini adalah apa ya? Data persiapan yang kita perlukan di SPSS ya, sebelum menganalisis. Nah, sampai sini dulu teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak untuk tahap persiapannya? Jadi kalau dilihatin, skor, gaya belajar, gender. Oke, kalau tidak ada, semoga bisa dipahami ya. Nah, di sini ada apa namanya? Normalitas ya. Normalitas, teman-teman. Normalitas dulu. Nah, normalitas dalam two-way ANOVA. Sama ya, data persiapan. Nah, udah sampai data persiapan ini ada, kalau di sini dia pendidikan sama jenis kelamin ya. Nah, lalu langkah berikutnya adalah kita ke analyze data analisisnya tadi, sini ya. Kita klik analyze, general linear model, and univariate ya, univariate. Nah, setelah itu kita masukkan dependent list-nya tadi. Nah, dependent list-nya itu adalah skor, lalu masing-masing ini menjadi fix factor-nya ya. Nah, lalu kita save. Nah, saat kita save, di sini kita akan menggunakan data yang sudah terstandardize ya, untuk menghasilkan normalitasnya. Jadi normalitas bakunya gitu ya. Nah, lalu kita klik continue. Oke. Nah, sudah. Nanti akan muncul teman-teman di sini. Ya, akan muncul apa namanya? Belum ya, belum saya klik oke ya. Oke. Nah, dah kalau saya sudah klik oke, di sini akan muncul nih nilai normal bakunya ya. Nah, inilah yang akan kita analisis ya. Jadi deskriptif, jadi analyze, deskriptif statistik, lalu klik explore ya. Kita ikuti saja stepnya. Nah, di sini kita akan mengambil yang sudah standardized apa namanya residunya ya, yang sudah kita standardize tadi nilainya. Nah, setelah itu kita klik plots. Di sini ada normality plots with test. Nah, itu ya. Continue. Nah, setelah continue ya, kita klik oke. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini. Nah, untuk normalitas, ini kan ada sebenarnya diagram batang daun ya teman-teman, stem leaf diagram, ada juga plots gitu kan. Nah, ini nanti bisa menjadi apa ya, tambahan untuk visual teman-teman di data penelitian ya. Nah, namun untuk normalitas bisa kita ambil dari tabel yang test of normality saja ya, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini dia signifikansinya berapa? Oh, signifikansinya 0,16. Nah, di mana nilai ini kan lebih dari 0,05. Makanya dia dikatakan distribusi normal, gitu ya. Nah, nanti silahkan kita apa ya? Kita gunakan kalimat yang baik ya untuk mendeskripsikan normalitas tadi, gitu. Nah, itu ya normalitas. Waalaikumsalam. Oke, nah selanjutnya adalah kita akan menganalisis untuk homogenitasnya ya, homogenitas dan apa namanya analisis two-way ANOVA-nya ya. Kita akan klik di sini. Nah, udah ya tadi ini kalau dia menggunakan jenjang pendidikan, kalau kita pakai gaya belajar, udah tahap persiapan tabelnya sudah semua. Lalu ini ya, kita tinggal ke ini analyze-nya berarti. Oke. Ini analyze, lalu general linear model lagi, univariate,
udah ya, tadi sudah kita masukkan, tapi bukan yang standar residunya ya. Nah, kalau udah berarti kita ke apa namanya? Option di sini. Ini agak sedikit beda teman-teman ya, yang di web ini bukan yang SPSS 27 ya. Mana option di sini? Option, lalu ada homogenitas tes, kita klik descriptive test, kita klik ya. Lalu klik continue. Nah, lalu sebetulnya dia ini ada apa namanya estimate marginal means. Nah, kita klik dulu di sini EM means di sini teman-teman ya. Nah, ini kita akan masukkan semuanya. Sorry, perbedaan rata-ratanya seperti apa ya. Nah, lalu kita klik continue. Ya. Udah kan? Oke. Nah, ini adalah univariate analysis of variance-nya. Nah, untuk yang pertama, ini adalah between subject factor, maksudnya adalah ini hanya melihat apa ya, secara general aja. Gaya belajar ada 3, gitu kan, gender ada 2, makanya codingnya 1, 2, 3, gender codingnya ada 2, gitu kan. Nah, lalu N-nya ya, ini secara general. Begitupun dengan deskriptif statistik, ya ini secara general saja. Gender, apa namanya, min-nya berapa, gitu kan. Ini ada codingnya tetap ya 1, 2, 1, 2 gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, yang kita lihat ini sebentar. Nah, ini untuk homogenitas, teman-teman ya. Untuk homogenitas dia dilihat dari tabel Leibniz di sini, Leibniz Test of Equality of Error Variance. Nah, di sini kita copy ya. Kita lihat di sini berapa nih signifikansinya ya. Nah, kita lihat signifikansinya di sini ada based on mean, median, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat di sini nilainya itu 0,783. Nah, berarti ini kan lebih dari 0,05 ya. Nah, maka dapat dikatakan datanya bersifat homogen gitu ya. Jadi dari ketiga data tadi yang didasarkan gaya belajar ini sifatnya homogen. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu. Oke, itu homogenitas ya. Nah, ini kan homogenitasnya dia ya. Dia tabelnya berbeda nih dengan kita. Kita lebih kompleks ya, berdasarkan median, rata-rata, dan seterusnya. Nah, ya jadi kalau lebih dari 0,05 artinya adalah berarti variabel pemecahan masalah ya, kalau kita tadi case-nya adalah sama atau homogen. Nah, lalu untuk yang ketiga ini kita lihat tabel test between subject effect. Nah, ini ya teman-teman ya, saya perbesar dulu. Nah, di sini saya copy lagi ya, nanti teman-teman biasakan seperti ini untuk puasnya. Di sini. Nah, di sini terlihat teman-teman ada gaya belajar, ada gender, sama gaya belajar bintang gender. Ini maksudnya apa gitu ya. Jadi gaya belajar itu melihat interpretasi terhadap kelompok A1, A2, A3, gender berarti terhadap B1, B2. Kalau gaya belajar bintang gender ini artinya adalah interaksi ya. Sebenarnya ada nggak sih interaksi antara gaya belajar dan gender gitu? Atau jangan-jangan nggak ada lagi hubungannya nih, atau nggak ada interaksinya gitu. Maksudnya kalau perempuan baiknya gaya belajarnya seperti apa gitu. Ya laki-laki gaya belajarnya seperti apa? Apakah auditori atau apakah apa tadi satu lagi kita bahas auditori, visual atau kinestetik gitu. Itu kan ada interaksi ya. Lebih cenderung kinestetik, tapi perempuan visual misalkan seperti itu. Nah, itu berarti adanya interaksi ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada interaksi ya sama aja mau laki-laki atau estetik misal seperti itu. Nah, ini adalah apa ya hal yang akan kita lihat 3 hal ini. Jadi ada hipotesisnya. Ya. Kalau di sini pendidikan, jenis kelamin dan interaksinya antara pendidikan dan jenis kelamin. Nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka ada perbedaan ya hasil belajarnya atau pemecahan masalah kalau kita ya terhadap variabel faktor. Maksudnya gini, kita lihat dulu nih ya teman-teman. Gaya belajar signifikansinya apa di sini? 0,974 ya. Nah, kita lihat berarti dia apa dong? Lebih dari atau kurang dari? Lebih dari ya? Oke. Nah, ini case-nya ya. 0,974. Nah, berarti dia lebih dari 0,974
0,5. Nah, berarti apa nih? Berarti kalau dia lebih dari, berarti tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan rata-rata gitu kan. Rata-rata kelompok dengan gaya belajar auditori, misalkan auditori, visual, dan kinestetik gitu ya. Kinestetik gitu. Jadi sama semua ternyata pas diuji nggak ada pengaruhnya dong berarti ya, nggak ada efeknya gitu, efektivitasnya oh sama semua nih, mau diajar pakai apa namanya kinestetik, mau diajar dengan visual auditori sama semua gitu kan, kalau berdasarkan datanya ya, data yang kita dapat hari ini. Nah lalu yang kedua adalah gendernya apa, 0, signifikansinya ini 0,424 ya, 424. Nah ini artinya lebih dari 0,05, berarti kalau lebih dari dia tidak ada perbedaan ya teman-teman, tidak ada perbedaan rata-rata kelompok apa ya, kelompok siswa laki-laki, rata-rata nilai skor ya, sorry saya lupa, skor pemecahan masalah di sini, pemecahan masalah antara kelompok siswa laki-laki dan perempuan misalkan seperti itu ya. Nah berarti di sini juga dilengkapi rata-rata skor pemecahan masalah ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Tapi yang terakhir adalah interaksinya ada nggak? Oh, ternyata interaksinya ada nih. Dia 0,01 ya. 0,01 ini kurang dari 0,05. Terdapat interaksi antara variabel gaya belajar dengan gender. Seperti ini ya teman-teman, kurang lebih interpretasinya. Jadi ada 3 hipotesis yang akan kita buktikan. Nah, itu adalah two-way ANOVA. Gitu ya. Nah, di sini kan ada juga ya, ada yang diterima, ada yang ditolak hipotesisnya. Kalau ada perbedaan, berarti ada perbedaan hasil belajar matematika siswa kalau dia, berdasarkan jenjang pendidikan tadi ya. Kalau mereka risetnya. Dapat dikatakan berarti hipotesisnya diterima. Nah, yang kedua nih, kita yang kedua berarti ya, ada perbedaan. Tidak ada perbedaan maksudnya di sini ya. Salah dia di sini, tidak ada perbedaan. Oke. Nah, itu kurang lebih teman-teman untuk one way ANOVA dan two way ANOVA. Gimana? Bisa dipahami nggak sih kalau belajar kayak gini? Saya nggak yakin sih sebenarnya. Gimana teman-teman? Ada yang mau didiskusikan nggak materi hari ini? Ya paling itu dari pengaplikasian SPSS-nya sih, Bu. Bisa bawa laptop semua nggak hari Senin? Bisa, Bu, bisa. Bisa ya. Kalaupun emang nggak bisa gitu kan, misalkan tiba-tiba hujan deras gitu ya. Nah, ya sudah nanti berarti join sama temennya ya. Tapi saya harap sih semuanya bawa ya. Jadi kalian punya pengalaman ya untuk menganalisis data gitu. Sulit nggak kira-kira nih kalau kriteria UAS-nya harus punya SPSS di laptop dan harus bawa laptop? Gimana? Gimana teman-teman? Mau ujiannya manual, pakai rumus, ya kan? Tapi tetap aja pakai Excel juga kan? Nah, itu yang saya pikirin ya. Kita pakai SPSS aja ya, UAS-nya ya. Gimana? Deal? Gimana nih kok diem nih teman-teman? Oke, kan daripada pakai Excel kan dengan SPSS ya nggak sih? Gimana menurut kamu? Lebih seneng Excel ya? Hah? Gimana nih? Ayo, kok diem aja guys? Udah tidur ya? Oke. SPSS aja ya, fix ya. Gimana Gezia? Esa, Nazwa, Riko yang on cam saya panggil. Oke, ini kucingnya Amirah nih, ya ampun. Kucing oren ya. Raisa, oke, good. Ya udah, berarti kalian pastikan ya SPSS-nya bisa. Nanti kita akan lagi insya Allah di hari Senin ya teman-teman ya. Jadi istilahnya hari Senin itu simulasi UAS-nya deh ya buat kalian ya.
Nah, nanti harapannya sih ya, jujur ya teman-teman ya. Kalau dulu zaman saya kuliah, itu nggak boleh lihat rumus pertama. Terus nggak boleh lihat step by step. Nah, karena kalian sudah menggunakan SPSS gitu kan, jadi harapannya kalian bisa mengingat ya step by step. Izin Bu, punya saya kena blok sistem. Kenapa ya? Kenapa ya Tajul ya? Apa order lagi di Shopee kali ini ya, yang cracknya nih? Murah sih, Kurang tahu coba juga, nanti. Bu. Pas Sebenarnya, download itu mm-mm. kena blok mulu. Apa Gitu. jangan-jangan tapi yang lain gimana? Gak apa-apa. Ibu punya saya toolbarsnya nggak ada Bu, cuma SPS-nya udah bisa di-download, udah Heeh. install juga, udah bisa dibuka. Cuma tuh di toolsbarnya tuh cuma ada file sama view. Terus saya udah coba ganti-ganti, tetap gak muncul toolsnya. Gak muncul ya? Ya ini Heeh. nih. Jujur ya teman-teman ya, itu saya aplikasinya beli di Shopee loh. Harganya 17.000 ya kan. Nah, jadi memang saya nggak punya ininya. Awalnya dulu saya ada tuh file yang aslinya kan SPSS, tapi kan memang butuh segera kan. Jadi ya udah saya belilah di sana. Nah, saya coba tuh ke laptop suami saya kan. Nah, bisa tuh. Akhirnya saya bagikanlah ke Esa. Nah, ternyata bisa juga kan diakses sama teman-teman ya. Nah, saya nggak tahu nih kenapa nggak bisa. Atau kita harus order lagi sepertinya. Gitu ya. Nanti coba deh. Ya. Coba Ibu saya 17.000 tanya, patungan ya. Kenapa, Nazwa? jadi saya kan dapat teman saya juga download SPSS gitu, cuma dia Mm-mm. versi 26 gitu. Kalau versi 26 itu Nggak bisa apa-apa. nggak Bu? Atau harus 27 juga? Nggak masalah. Nggak harus 27. Bisa kok pakai yang penting kompatibel sama laptop kamu dan kamu tahu step by step-nya ya. Kayak tadi kan yang saya contohkan tuh yang di website tadi tuh juga bukan 27 ya. Visualnya juga beda sama yang saya pakai ya. Tapi as long as dia bisa diinterpretasikan datanya kamu paham nggak masalah Najwa ya. Gitu Oke, teman-teman ya. terima kasih Bu. Nanti kalau yang nggak bisa coba ya dikabarin di grup ya gimana nih. Oke. Itu ya. Berarti fix ya SPSS ya UASnya. Oke. Tuh ya, nanti insya Allah soalnya ada tentang regresi linear berganda atau linear sederhana sama satu lagi yang ANAVA. Ya, itu dalam satu pertemuan kita offline ya nanti UASnya. Insya Allah nanti hari Senin kita latihan untuk UAS. Nggak jadi kuis ya. Saya ambil nilainya dari tugas-tugas saja. Ya. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Saya rasa cukup ya hari ini. Udah ya, udah mau evaluasi juga kan? Kelas evaluasi ya habis ini. Sama siapa nak dosennya evaluasi? Sama Pak Adit, Bu. Oh, Pak Adit. Oke, sip lah Pak Adit. Nah, udah materi apa hari ini kalau evaluasi? Oh, ketawa, Sa. Kenapa? Si Geza juga ketawa nih kayak matanya. Nazwa juga. Kalau Riko nggak kelihatan. Apa, presentasi hari ini? Iya, Bu. Oke, sip. Nah, yaudah ya. Berarti selamat istirahat sekitar 15 menitan ya. Nanti insya Allah saya sebenarnya udah ngerjain Excel yang rapihnya ya. Saya kirim nanti di grup ya. Yang ada interpretasinya ya. Tadi kan belum tuh, masih manual. Sip, teman-teman semangat ya. Saya mohon maaf sekali kepada kelas ini. Jujur saya juga nggak tahu kenapa eventnya itu selalu di hari Senin. Ya kan, apapun itu saya udah bilang ke teman-teman. Ya, tapi semoga tidak apa ya, tidak menjadi apa ya hambatan yang begitu berarti ya bagi kita untuk memahami statistik. Insya Allah kita akan kejar ya di hari Senin ya. Semangat teman-teman ya. Insya Allah 1 minggu lagi dan UAS ya. Oke, saya rasa cukup hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.